Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya menyapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dari tempat kediaman orang tua saya di Depok. Jadi kita bisa jumpa walaupun jauh, ternyata ya Bapak Ibu, kita bersama-sama akan membangun kehidupan yang mengarah kepada Kristus melalui firman yang diberikan buat kita. Dan kita akan belajar firman Tuhan dari surat Galatia 6 ayat ke-7 sampai yang ke-16 dengan tema jangan sesat. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita menaikkan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, pakailah kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berpadanan kepada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami, mohon tuntunan-Mu untuk hidup kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, surat Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya untuk maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan itu, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah jangan sesat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7, jangan sesat.
Nah, Bapak Ibu, kenapa sih Rasul Paulus berkata bahwa jangan sesat? Sebab memang terjadi sebuah ketersesatan dalam kehidupan jemaat di Galatia pada masa itu. Jemaat di Galatia sedang dimasuki oleh kelompok orang Yahudi Kristen yang kemudian memaksakan kehidupan yang tidak sesuai pengajaran Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus di dalam mendirikan jemaat di Galatia, ia berpedoman kepada prinsip Injil yang telah ia dapatkan dan juga hasil sidang di Yerusalem. Hasil sidang sinode di Yerusalem adalah menyatakan orang-orang Kristen non-Yahudi tidak perlu mengikuti adat istiadat Yahudi dan hukum-hukum Taurat yang memberatkan, semacam sunat atau mendirikan hari-hari raya Yahudi. Itu tidak menjadi penting, namun harus memelihara kebersihan diri dengan tidak memakan makanan yang sudah mati beberapa hari atau makan makanan yang mengandung darah. Nah, itu kira-kira isi daripada keputusan sidang Yerusalem yang dibawa oleh Rasul Paulus. Intinya adalah sidang Yerusalem tidak ingin supaya orang-orang Kristen non-Yahudi itu menjadi orang Yahudi, tetapi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi orang Yahudi. Namun setelah Rasul Paulus mendirikan jemaat di Galatia dan melanjutkan perjalanan misinya, masuklah kelompok-kelompok orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan yang kemudian memaksakan orang-orang Kristen di Galatia yang non-Yahudi untuk hidup sebagaimana mereka hidup. Memaksakan untuk sunat, memaksakan untuk mendirikan hari raya tertentu, menajiskan makanan-makanan tertentu, dan berbagai macam adat istiadat dan hukum-hukum Taurat yang harusnya tidak menjadi penting untuk dilakukan oleh orang Kristen non-Yahudi ini. Dan yang mengecewakan adalah orang-orang di Galatia lebih percaya kepada orang Yahudi Kristen ini dibanding dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itulah Rasul Paulus sebenarnya ketika menuliskan bagian ini menutupnya dengan agak keras. Maka dikatakan di ayat yang ke-11, lihat bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, Bapak Ibu, huruf yang ditulis dengan besar-besar itu menandakan bahwa dia sedang emosi dan dia sedang menekankan apa alasan menjadi emosinya. Ya macam kayak kita kalau menuliskan tulisan di WA, kalau kita menggunakan huruf kapital semua, maka itu menjadi sesuatu hal yang penting atau kita sedang tensi emosi kita naik. Nah, itu yang terjadi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat jengkel, sangat marah terhadap apa yang terjadi di Galatia oleh pelaku penyesatan dan oleh orang yang mau memberikan dirinya tersesat. Oleh karena itu, jangan mudah tersesat. Apa yang sudah diajarkan, pegang. Apa yang sudah dijalani selama ini, terus jalani. Jangan mudah diombang-ambingkan. Nah, Bapak Ibu, kalau tantangan daripada jemaat Galatia adalah kelompok Yudaisme Kristen yang ada pada saat itu, maka 2000 tahun kemudian, yaitu pada masa kita saat ini, tantangan lebih banyak lagi untuk kita menghadapi keadaan yang mungkin saja menyesatkan diri kita. Era komunikasi yang begitu bebas membuat kita bisa mendengarkan ceramah dari berbagai agama, ceramah dari berbagai macam aliran gereja, ceramah
dari berbagai macam model teologi yang ada. Dan itu bisa saja membuat kita merasa bahwa, wah, ini menarik pengajaran ini. Wah, pengajaran ini harus bisa diikuti nih. Dan akhirnya membawa kita untuk menjadi orang yang seakan-akan pahlawan untuk merevisi pengajaran-pengajaran yang sudah ada yang harusnya tinggal diikuti. Dan itu yang kemudian menjadi sesuatu hal yang tersesat itu, yang kemudian menjadi sesuatu hal yang mendatangkan kekisruhan di dalam kehidupan bersama yang sudah berjalan dengan baik. Dan ini yang sedang dinasihati oleh Rasul Paulus. Masa kini semakin besar. Kan saya cukup bisa memahami secara nalar, dan saya tidak mungkin tersesat dengan pengajaran-pengajaran, sebab saya punya sebuah standar pemahaman yang benar tentang pengajaran yang benar. Mari kita mencoba merendahkan diri bahwa setiap orang punya kans atau punya peluang bisa saja tersesat. Contoh kasus yang saya mau ambil, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Saat ini sedang viral sebuah kasus di mana sebuah lembaga donasi yang bernama ACT atau ACT sedang dilakukan sebuah penyelidikan karena berkaitan bahwa lembaga ini menyelewengkan hasil donasi untuk kepentingan pribadi-pribadi oknum pejabat di dalamnya dan menyampaikan donasi kepada lembaga-lembaga yang tidak baik, semacam lembaga-lembaga ekstrim dan juga teror. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, platform yang dipakai adalah mari berdonasi, memberikan yang terbaik untuk orang yang membutuhkan. Siapa sih yang gak ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan? Masalahnya adalah ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, namun kebaikan kita diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Sama seperti yang terjadi pada jemaat di Galatia ini. Mereka ingin supaya menjadi orang yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang akhirnya memuliakan Allah dalam hidup ini. Datanglah orang-orang Yudais Kristen ini mengatakan, kalau kamu ingin menjadi baik di hadapan Allah, kamu harus bisa menguduskan diri di hadapan Allah dengan bersunat. Padahal Paulus sudah mengajarkan, kalau kamu ingin berkenan ke hadapan Allah, hiduplah di dalam iman dan dalam tuntunan roh. Tapi tiba-tiba ada orang yang berkata, kalau kamu ingin berbuat baik dan berkenan di hadapan Allah, kamu harus pertama-tama bersunat. Dan kemudian meninggalkan segala kenajisan dengan menolak makanan-makanan yang tidak halal. Harus mendirikan hari-hari raya ini dan itu. Harus melakukan sebuah kehidupan yang demikian, yang kemudian menggeser dari apa yang sudah diajarkan. Niatnya sama, baik, tapi kemudian niat yang baik dilakukan dengan cara yang salah, akhirnya membuat tersesat. Karena kenapa? Tidak ada pengajaran Kristen yang berkata bahwa kehidupan kita diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Kehidupan kita diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam tuntunan Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus yang menghasilkan manusia baru, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Garis datanya seperti itu, bahwa mereka ingin menjadi orang yang baik, dan orang yang baik ini begitu polos, ditipu, dikelabui oleh orang-orang yang berniat tidak baik.
Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mau katakan, di masa saat ini, di zaman yang sangat terbuka, dengan media yang sangat merdeka kita pilih, pilihlah dengan bijak apa yang sedang kita dengarkan, apa yang sedang kita ikuti dan pelajari, apa yang sedang ingin kita lakukan. Kita buka ceramah agama A, bagus, bisa dong nambahin kehidupan beragama saya. Hati-hati, pokok pengajaran agama A, B, dan C itu punya otentitas sendiri, original sendiri, dengan dasarnya sendiri. Jangan mudah mengambil pengajaran agama orang lain seakan-akan bahwa itu cocok dengan kehidupan iman kita. Pertama, buka media online streaming. Gereja A pengkhotbahnya ganteng atau cantik, pengajarannya bagus. Belum tentu dengan tampilan yang bagus, pengajaran yang mudah dicerna, itu menjadi sesuatu yang benar di dalam sebuah kehidupan yang berkenan dalam tuntunan Roh dan dalam sebuah pengajaran yang tepat. Nah, oleh karena itu, firman ini mau mengajarkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai tersesat. Jangan sampai hidup kita malah mengingkari iman yang sudah tumbuh di dalam kita. Jangan sampai hidup kita yang harusnya kita serahkan dalam tuntunan Roh malah menjadi sebuah kehidupan yang dituntut bagi pemuasan-pemuasan daging dan tidak menghasilkan manusia baru, tetapi manusia lama yang diperbudak oleh hukum-hukum kedagingan. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita saat ini, mari kita terus hidup di dalam sebuah pegangan ajaran. Tidak ada keselamatan dengan melakukan perbuatan. Keselamatan hanya didapatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita diselamatkan, kita melakukan karya terbaik untuk Allah sebagai ciptaan baru dalam tuntunan Roh. Oleh karena itu, hiduplah mendekat kepada Roh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi gak mudah, Pak. Ya gak mudah. Berkomunikasi dengan Roh dan meninggalkan kedagingan, hidup seperti caranya Roh, memang gak mudah. Saya sendiri mengalami perjuangan untuk hidup, melakukan kebaikan, itu semua ada dua sasarannya, sasaran roh atau sasaran daging. Ketika kita melakukan kebaikan, ada cara-cara daging untuk mengatakan, you sudah baik, you harus bangga terhadap diri you. Kalau bisa, katakan kebaikanmu kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh mengakui kebaikanmu. Tapi apakah kebaikan itu untuk kepentingan kita? Nah, kebaikan kita lakukan sebagai bentuk wujud syukur dan untuk menyatakan diri kita adalah manusia baru yang serupa Kristus. Harusnya seperti itu. Ini salah satu contoh. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam pengajaran yang benar. Kita hidup menyerahkan hidup kepada tuntunan Roh. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, supaya kita boleh menjadi ciptaan baru yang semakin beriman kepada Kristus dan hidup serupa Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.